across the block. Enemy and friend is not an option. We all the same, now we go dance and start. Sing Salavina, I'm a northern girl. Halo, masih bersama channel YouTube kita, yaitu channel Raime 13. Di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma. Oke, silakan di like, di share, dan di subscribe ya, channel Raime 13. Oke, kita akan bicara mengenai pertidaksamaan logaritma. Kalau bicara mengenai pertidaksamaan logaritma, maka kita harus mengetahui dulu sifat-sifat dari logaritma itu sendiri ya. Nah, untuk pertidaksamaan kita harus mengetahui dulu lambang-lambang dari ketidaksamaan itu sendiri. Apa saja lambangnya? Lambang-lambangnya adalah lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, inilah lambang-lambang dari ketidaksamaan itu sendiri. Nah, kalaulah bicara mengenai pertidaksamaan logaritma, tentu kita harus mengetahui dulu logaritma itu sendiri. Gimana dia? Kita memiliki bentuk seperti ini. A logaritma X, di mana A ini merupakan basis dan X merupakan numerus ya. Ini akan terjadi jika basis itu sendiri harus lebih besar dari 0 dan dia tidak boleh sama dengan 1. Oke. Dan numerus ini harus lebih besar dari 0. Oke ya. Ini harus diketahui untuk mengerjakan mengenai pertidaksamaan logaritma atau persamaan logaritma itu sendiri. Nah, bicara mengenai pertidaksamaan logaritma, jikalau kita memiliki bentuk seperti ini dia, A logaritma fx, dan kita ambil salah satu dari lambang ketidaksamaan. Misalnya kita ambil lebih besar dari A logaritma Gx. Oke ya. Maka akan kita temukan sifat-sifat dasar dari pertidaksamaan logaritmanya. Oke, yang pertama adalah jika A lebih besar dari 1, maka fx akan lebih besar dari gx itu sendiri. Artinya, lambang pada soal akan tetap lambangnya pada penyelesaiannya jika basisnya lebih besar dari 1. Jika di sini lebih kecil, maka di sini penyelesaiannya lebih kecil. Lebih besar sama dengan. Yang kedua, jikalau basisnya berada di antara 0 dan 1. Oke, berarti di sini setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya ya. Dia lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Maka fx lebih kecil. Nah, tanda berubah. Oke, kalau di sini dia lebih kecil, maka penyelesaiannya lebih besar. Kalau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Dibalik ya. Nah, inilah sifat-sifat dasar yang harus kita ketahui dalam menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Oke, jikalau kita sudah mengetahui sifat-sifat dasar ini dan ada kita temukan persoalan mengenai pertidaksamaan logaritma, tentu kita harus mengetahui cara penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan pada si logaritma ini, kita harus mengetahui dulu atau membuat langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Langkah-langkahnya yang harus kita ketahui adalah langkah-langkah penyelesaian. Kita tuliskan di sini langkah-langkah penyelesaian. Nah, untuk langkah-langkah itu sendiri adalah yang pertama. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu yang namanya syarat numerus. Nah, syarat numerus ini di awal sudah kita bicarakan, yaitu dia harus lebih besar dari 0. Apa itu? fx. Nah, fx harus lebih besar dari 0. Dan di sini gx juga harus lebih besar dari 0. Tergantung soalnya. Jika di sini tidak ada gx-nya atau fungsinya atau yang membuat suatu variabel x
maka tidak perlu kita kerjakan ya. Nah, jadi kalau kita cari syarat numerusnya harus ada X-nya. Nah, kalau dia tidak ada X-nya, misalnya 4, ya jelas 4 lebih besar dari 0. Oke, yang kedua syaratnya adalah syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan. Gimana ini syarat pertidaksamaan ini? Ini pengerjaannya tergantung dari basis itu sendiri ya. Tergantung dari basis itu sendiri. Jikalau nanti basisnya lebih besar dari 1, maka penyelesaian untuk pertidaksamaan ini adalah fx lebih besar dari gx jika si A-nya lebih besar dari 1. Lambang tetap itu artinya. Tetapi kalau dia berada di antara 0 dan 1, maka lambangnya berubah. Nah, lebih kecil dia jadinya ya. Oke. Jika A berada di antara 0 dan 1. Jadi, kalau kita sudah melakukan langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini, di sini kan ada dua syarat ya, syarat numerus dan syarat pertidaksamaan. Untuk syarat numerus tentu nilai X-nya sudah ada, dan syarat yang kedua ini nilai X-nya sudah ada. Jadi, untuk hasilnya yang akan menjadi nilai X-nya adalah kita iriskan dia, yaitu hasil nilai X dari yang pertama diiriskan terhadap hasil nilai X yang kedua. Inilah yang akan menjadi hasil akhirnya. Oke, jadi kalau sudah kita ketahui X pada syarat yang pertama dan X sebagai syarat yang kedua, belum tentu itu menjadi nilai X akhirnya ya. Jadi untuk menentukan nilai X akhirnya, ini harus kita iriskan. Nilai X pada syarat yang pertama diiriskan terhadap nilai X pada syarat yang kedua. Oke? Nah, untuk memudahkan kita, mari kita lihat contoh berikut ini ya. Kita kerjakan dengan contoh agar kita mengetahuinya. Kita tuliskan di sini contoh soal. Contoh soal yang pertama kita ambil adalah ini yang pertama. Tentukanlah nilai X dari pertidaksamaan. Nilai X dari pertidaksamaan. Kita ambil soalnya yang paling sederhana dulu ya, yaitu 2 logaritma 2X ditambah 7 lebih besar dari 2. Oke, ini dia. Nah, mari sama-sama kita kerjakan ya. Jawab. Nah, langkah-langkah yang pertama apa tadi? Syarat numerus. Nah, syarat numerus. Kita perhatikan dulu yang menjadi fx atau yang ada x-nya di soal ini adalah ini ya. Nah, berarti di sini kita tuliskan 2x ditambah 7 lebih besar dari 0. Maka 2x lebih besar dari negatif 7. Dan x hasilnya adalah negatif 7 per 2. Nah, ini kan sudah ada nilai x-nya ya. Belum tentu ini atau ini tidak menjadi hasil akhir pada x ini. Kita harus diiriskan terhadap syarat yang kedua. Yaitu syarat yang kedua adalah syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan. Yaitu apa? Nah, di sini kan pada soalnya 2 ini belum dalam logaritma, maka kita kerjakan dulu dalam logaritma. Maka 2 logaritma 2x ditambah 7 lebih besar dari 2 logaritma 2 pangkat 2, 4. Ini dia ya. Nah, kita kerjakan dengan syarat pertidaksamaan. Kita lihat basisnya. Basisnya 2. Berarti 2 ini lebih besar dari 1 ya. Maka fx tetap ya lambangnya ya. Maka di sini kita tuliskan 2x tambah 7 lebih besar dari 4. Nah, itu dia. Dan didapatlah 2x lebih besar 4 dikurang 7, berarti negatif 3 ya. Sehingga dapatlah x lebih besar dari negatif 3 per 2. Nah, ada 2 nilai x-nya.
maka hasil kita buat di sini hasil ya. Hasil dari soal ini tentu harus kita iriskan, yaitu hasil dari yang pertama diiriskan dari hasil yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan atau mendapatkan nilai X dari kedua syarat ini, kita harus membuat dulu sebuah garis bilangan ya. Ini garis bilangannya. Nah, kalaulah di tengah-tengah ini sebagai 0. Oke, sebagai 0, negatif 7/2. Di sini berarti dia negatif 7/2 di sini ya. Nah, negatif 7/2. Dan di sini negatif 3/2 ya. Ingat, dia tidak bulatan penuh karena tidak ada sama dengan. Nah, sekarang yang pertama, X lebih besar dari negatif 7/2. Oke, ini dia. Kita tarik kemana dia? Ke kanan. Karena lebih besar. Nah, ini kita arsir. Nah, ini dia hasilnya ya. Oke, jadi X lebih besar dari negatif 3/2. Kemana dia? Ke kanan juga. Nah, ke kanan. Jadi, yang menjadi hasil akhirnya adalah yang mengenai atau 2 kali pengarsiran. 2 kali pengarsiran. Yang mana? Ini dia. Nah, ini dia. Oke, sehingga hasilnya adalah ini dia. Hasilnya adalah X lebih besar. Mana dia ini? Ah, negatif 3/2. Oke, bisa dipahami ya? Nah, inilah yang menjadi nilai X. Maka nilai X-nya pada soal ini adalah X lebih besar dari negatif 3/2. Jadi, untuk membuat seperti ini atau menentukan hasil penyelesaiannya, yang mana mengenai 2 kali arsiran, itulah yang menjadi himpunan penyelesaian pada soal yang ada. Dari kedua syarat ini, syarat numerus dan syarat pertidaksamaan. Oke, bisa diikuti. Semoga bermanfaat contoh soal ini ya. Nah, untuk memudahkan kita buat lagi satu contoh soal ya. Nah, ini contoh yang kedua adalah contoh soal yang terakhir pada video ini. Maka diperhatikan baik-baik ya. Oke, contoh yang kedua. Nilai X dari pertidaksamaan. Oke, ini dia soalnya. Setengah logaritma X kuadrat dikurang 3. Ini kuadrat, kita hapus dulu ini. X kuadrat dikurang 3. Oke, lebih besar dari 0. Nah, ini dia. Nah, mari kita jawab dulu ya. Sama-sama kita jawab. Nah, untuk menjawab ini bisa juga dikerjakan langsung secara atau membuat dulu logaritma ya. Sebelah kanan ini kan masih apa ya, sebuah konstanta langsung, tidak dalam logaritma. Ini kita tuliskan dulu dalam logaritmanya, yaitu setengah logaritma X kuadrat dikurang 3 lebih besar dari setengah logaritma berapa hasilnya? 0, 1. Oke, ini dia. Nah, sekarang kembali ke syaratnya. Syarat yang pertama adalah syarat numerus ya. Syarat numerus. Oke, syarat numerus kita perhatikan di sini. Berarti X kuadrat dikurang 3 lebih besar dari 0. Mau apapun bentuk pertidaksamaan ini, syarat numerusnya harus lebih besar dari 0. Jika ada sini tanda sama dengan, di sini jangan dibuat sama dengan, tetapi hanya lebih besar saja. Oke, sekarang tinggal kita faktorkan. Hasil pemfaktoran dari X kuadrat dikurang 3 adalah X dikurang akar 3 dikali X ditambah akar 3 lebih besar dari 0. Oke, di sini lebih besar. Kalaulah nanti nilai X pada syarat numerus ataupun syarat pertidaksamaan ada 2 nilai X-nya, kita lihat lambangnya ya. Di sini lambangnya lebih besar. Kata kunci jika kita menemukan lambang pertidaksamaan lebih besar, maka di sini atau kata kuncinya. Kalau lebih kecil dan
Maka di sini kita tuliskan X sama dengan akar 3 atau X sama dengan negatif akar 3 atau negatif akar 3 atau akar 3 ya. Nah, ini kan sudah mendapatkan nilai X-nya ya. Tetapi belum tentu ini menjadi hasil akhirnya. Maka harus kita buat dulu syarat yang kedua ya. Oke, syarat yang kedua adalah syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan. Oke, kita lihat yaitu setengah logaritma X kuadrat dikurang 3 lebih besar dari setengah logaritma 1. Oke, kita perhatikan basisnya yaitu setengah. Maka ini basisnya berada di antara 0 dan 1. Iya kan? Setengah lebih besar dari 0 dan setengah lebih kecil dari 1. Ini dia kan? Maka yang tadinya lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Sehingga ini bisa dituliskan X kuadrat dikurang 3 lebih kecil dari 1. Satunya kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti X kuadrat dikurang 4 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan ini. Hasil pemfaktoran dari X kuadrat dikurang 4 adalah X ditambah 2 dikali X dikurang 2. Nah, untuk memfaktorkannya, ini lagu lama ya. Tentu bisa memfaktorkan secara langsung. Oke, maka didapatlah di sini X sama dengan negatif 2. Nah, kata kunci untuk lebih kecil adalah dan. Kita buatkan langsung dan. Dan X sama dengan 2. Oke, ini dia. Nah, di sini kan sudah dapat nilai X-nya. Kalaulah nilai X ini dari antara syarat yang pertama dan syarat kedua dibuatkan dalam sebuah himpunan penyelesaiannya, maka ini bisa dituliskan menjadi X. Ini kita ganti warna ya. Ini kita ganti warna menjadi warna biru. Nah, ini kita tuliskan X lebih kecil dari si kecilnya, negatif akar 3, atau X lebih besar dari sebesarnya. Nah, ini dia untuk si lebih besar ini. Nah, kata kuncinya adalah atau. Tetapi kalau dia lebih kecil, maka ini bisa dituliskan menjadi X lebih besar dari si kecilnya, negatif 2, dan lebih kecil dari 2. Oke, ada 2 ya. Nah, maka di sini hasilnya kita buat di sini hasil ya. Hasil dari syarat yang pertama diiriskan dengan syarat yang kedua. Oke, maka kita gunakan dengan bantuan garis bilangan ya. Oke, kita buat di sini garis bilangannya. Oke, kita lihat bilangannya negatif akar 3 negatif 2, 2. Nah, kalau kita buat akar 3 ini berkisaran 1 koma ya. Di sini ada negatif 2, maka di sini yang paling kecil adalah negatif 2. Oke, dan yang paling besar tentu si 2 ya. 2. Di sini negatif akar 3 dan di sini adalah akar 3. Tidak ada sama dengan, maka tidak bulatan penuh. Oke, kita lihat dari syarat numerus atau syarat yang pertama. Oke, X lebih kecil dari negatif akar 3. Ini dia. Lebih kecil kemana? Ke kiri. Oke ya, ke kiri. Ini dia. Nah, selanjutnya akar 3 kemana? Ke kanan karena lebih besar. Oke. Nah, sudah dapat syarat yang pertama, kita buat syarat yang kedua. Oke. X lebih besar dari negatif 2. Lebih besar dari negatif 2 ke kanan dan lebih kecil dari 2. Berarti kemana? Ke kiri. Ah, ini dia. Maka ini kita arsir. Oke, kita arsir dia. Oke. Jadi yang mengenai 2 kali arsiran, mengenai 2 kali arsiran adalah ini dia. Ini stop sampai sini.
Oke. Dan ini juga kan 2 kali dia. Ini akar 3 ke kanan, 2 ke kiri. Berarti stop sampai sini kan? Ketemu dia di sini dan ini juga. Sehingga hasil akhirnya adalah, kita tuliskan di sini, hasil akhirnya adalah ini dia. Kita buatkan dulu ke dalam garis bilangannya supaya kita lebih tahu ya. Negatif 2 di sini, negatif akar 3. Oke, di sini akar 3 dan di sini 2. Oke, ini kemari. Oke, ini kemari. Nah, ini kita arsir. Oke ya, sesuai dengan gambar yang pertama ini ya. Oke, sehingga gimana menuliskan hasil akhirnya ini? Oke, kita tuliskan di sini X. Nah, ini kan ketemu di sini berarti kita gunakan dan ya. X, dia kan tidak terpisah ya, maka di sini kita tuliskan X lebih besar dari negatif 2 dan lebih kecil dari negatif akar 3. Nah ini kan kosong ini, maka dituliskan atau X lebih besar dari akar 3 dan lebih kecil dari 2. Inilah yang menjadi nilai akhir. Nah, oke, bisa diikuti ya. Nah, yang menjadi hasilnya ya, hasil akhir dari persoalan ini. Nah, inilah jawaban untuk contoh soal nomor 2. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa diikuti. Oke, nanti kita lanjutkan contoh-contoh berikutnya di part yang kedua, yaitu contoh-contoh soal pada pertidaksamaan logaritma. Nah, sekianlah dulu. Sampai di sini video kita. Semoga video ini bermanfaat dan boleh di-share kepada teman-temannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salam dari kita, Raime 13. Bye-bye untuk kita semua.